Halo semuanya, namo buddhaya. Kembali lagi di channel saya, Cia Wilson. Dan di video kali ini, kita akan membahas tentang kerukunan umat beragama. Nah, apa sih kerukunan umat beragama menurut pandangan umum? Yaitu suatu sikap seseorang untuk menghargai kebebasan orang lain dan memberikan kebenaran atas keberagaman untuk mendapatkan pengakuan HAM yang bersifat harmonis dan damai, meskipun mereka berbeda secara budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Nah, menurut pandangan umum juga, kerukunan umat beragama merupakan proses bersatunya masyarakat dalam berbagai perbedaan, yang dimana kata kerukunan sendiri berasal dari pungutan bahasa Arab atau rukun, yang artinya adalah pondasi dasar. Jika secara harfiah, dari segi katanya, kerukunan adalah pondasi dasar yang bisa dilakukan masyarakat dalam menghadapi gejala sosial dan bentuk masalah sosial. Dalam konteks antar umat beragama, kerukunan umat beragama melibatkan toleransi, saling pengertian, menghargai, dan harmonisasi sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat yang damai. Hal ini juga mencakup kerukunan intern umat seagama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah. Dalam prakteknya, kerukunan antar umat beragama diwujudkan melalui pelaksanaan berbagai program, konsolidasi organisasi, serta melibatkan peran tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan demikian, konsep kerukunan menurut pandangan umum menekankan pentingnya menghormati, toleransi, dan saling pengertian antar umat beragama dalam rangka menciptakan hubungan yang harmonis dan damai dalam masyarakat. Nah, lalu bagaimana sih kalau menurut pandangan dari Buddhisme? Kerukunan menurut pandangan Buddhisme mengacu pada kondisi di mana semua golongan agama dapat hidup bersama-sama secara damai tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing pihak. Nah, berikut nih ada beberapa konsep kerukunan menurut pandangan Buddhisme. Yang pertama, cinta kasih universal, yaitu salah satu prinsip ajaran Buddha adalah agar memiliki dan memancarkan cinta kasih universal bagi bukan hanya kepada sesama manusia. Dengan bersikap ini, umat agama Buddha dapat mengimplementasikannya dengan menjalin kerukunan antar umat beragama. Nah, yang kedua ada menghormati agama orang lain. Umat Buddha harus menghormati dan memancarkan cinta kasih terhadap agama orang lain atas dasar-dasar tertentu. Dalam Sandaka Sutta, Ananda menjelaskan cara agama Buddha menilai agama orang lain. Lalu yang selanjutnya ada kerukunan antar umat beragama. Kerukunan antar umat beragama dapat tercapai ketika semua orang dapat bersikap sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Terciptanya kehidupan yang harmonis dapat berdampak positif pada kehidupan bermasyarakat. Nah, lalu ada toleransi dan kerukunan. Umat Buddha memiliki tingkat toleransi dan kerukunan yang tinggi dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan memahami dan menghargai perbedaan dalam kepercayaan agama, umat dapat membangun kerukunan dan kerjasama yang baik. Lalu yang terakhir ada pengakuan terhadap Paceka Buddha. Buddha mengajarkan bahwa mungkin saja ada kebenaran dalam ajaran atau dalam agama lain. Tapi bagaimanapun guru lain punya keterbatasan dalam membimbing murid mencapai kesucian. Nah, dalam Sandaka Sutta, Ananda menjelaskan cara agama Buddha menilai agama lain, seperti yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama di masyarakat. Berdasarkan kitab suci agama Buddha, peran Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama di masyarakat dapat dilihat dari ajaran dan praktiknya. Ajaran Buddha berlandaskan cinta kasih dan kasih sayang, yang dimana ini mendorong praktik kerukunan dan toleransi umat beragama. Umat Buddha diajarkan untuk memiliki dan memancarkan cinta kasih universal, menjalin kerukunan antar umat beragama,
serta menghormati agama orang lain. Dalam konteks kerukunan antar umat beragama, ajaran Buddha menekankan pentingnya toleransi, saling pengertian, dan menghargai perbedaan sebagai prasyarat utama untuk mewujudkan masyarakat yang damai. Selain ajaran, tokoh-tokoh Buddhisme juga memainkan peran penting nih dalam mempelopori kerukunan beragama. Misionaris agama Buddha, pengurus wihara, dan tokoh-tokoh Buddha lainnya telah berperan dalam menyebarkan ajaran Buddha yang menjunjung tinggi nilai intersektarian, yang merupakan landasan bagi kerukunan antar umat beragama. Mereka juga terlibat nih dalam memelihara kerukunan hidup beragama melalui berbagai kegiatan sosial yang terbuka dan tidak membeda-bedakan, sehingga turut berkontribusi dalam menciptakan kerukunan hidup beragama di masyarakat. Nah, berikut nih adalah peran tokoh Buddhisme yang mempelopori kerukunan beragama. Nah, yang pertama ada Dalai Lama XIV atau Tenzin Gyatso. Tenzin Gyatso adalah pemimpin spiritual tertinggi Tibet dan tokoh Buddhisme terkenal. Beliau telah berulang kali menekankan pentingnya dialog antar agama, kerukunan, dan perdamaian dunia. Nah, yang selanjutnya ada Thich Nhat Hanh, yang dimana juga memainkan peran dalam mendukung dialog antar agama dan kerukunan di berbagai belahan dunia. Nah, yang selanjutnya ada Bhikkhu Bodhi. Bhikkhu Bodhi juga terlibat dalam dialog antar agama, mencoba memahami dan menghormati nilai-nilai yang ada dalam tradisi-tradisi agama lain. Nah, yang selanjutnya ada Sulaksiwaraksa. Sulaksiwaraksa adalah seorang aktivis sosial dan intelektual Thailand yang mendukung ajaran Buddha sebagai sumber inspirasi untuk perubahan sosial positif. Beliau memainkan peran dalam mengedepankan dialog antar agama dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik di antara umat beragama. Ajaran Sang Buddha telah menjadi nafas ajaran yang berlandaskan cinta kasih dan kasih sayang, yang dimana mendorong praktik kerukunan dan toleransi umat beragama. Nah, berikut adalah pengaplikasian kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk yang ini, yang pertama ada tentang toleransi. Umat beragama harus berkesadaran dan memperoleh toleransi terhadap perbedaan dalam ajaran dan praktik agama. Toleransi ini mencakup pemahaman dan menghargai perbedaan dalam kepercayaan agama, serta saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Nah, yang kedua ada pengertian. Umat beragama harus memahami dan menghargai perbedaan dalam ajaran dan praktik agama. Pengertian ini mencakup mempercayai dan menghargai keberagaman budaya, tradisi, dan kebijakan agama yang berbeda. Nah, yang selanjutnya ada kerjasama. Umat beragama harus berkoordinasi dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan, seperti pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan. Hal ini mencakup kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari, seperti dalam pekerjaan, pendidikan, dan kehidupan sehari-hari. Nah, yang selanjutnya ada saling menghormati. Saling menghormati adalah prinsip dasar dalam kerukunan. Ini mencakup penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan berpendapat. Nah, ini juga ada beberapa hal yang dapat kita lakukan nih teman-teman, yaitu mencegah timbulnya perasaan bahwa agama mayoritas harus dihormati. Yang kedua ada mengantisipasi dan meminimalisir terjadinya konflik yang mengatasnamakan agama. Baik, jadi kerukunan umat beragama mengedepankan sikap harmonis dan damai di antara individu atau kelompok yang berbeda budaya, suku, agama, ras, dan golongan. Konsep ini menekankan toleransi, saling pengertian, dan harmonisasi sebagai kunci utama untuk menciptakan masyarakat yang damai. Dalam perspektif Buddhisme, kerukunan diartikan sebagai kehidupan bersama secara damai, tanpa mengurangi hak dan kebebasan masing-masing pihak. Dengan ajaran cinta kasih, penghormatan terhadap agama orang lain, dan kerukunan antar umat beragama sebagai prasyarat utama. Peran Buddhisme dalam menciptakan kerukunan hidup beragama tampak dalam ajaran dan praktiknya.
dengan tokoh-tokoh yang mempromosikan dialog antar agama, toleransi, dan kerukunan. Pengaplikasian kerukunan umat beragama dalam kehidupan sehari-hari melibatkan langkah-langkah seperti toleransi, pengertian, kerjasama, dan saling menghormati yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman, yang dimana ini bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang inklusif, saling menghormati, dan damai dengan menghindari konflik yang berbasis agama. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton dan mendengarkan sampai habis. Saya, Cia Wilson, pamit undur diri semuanya. Terima kasih. Namo Buddhaya.